Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Ridwan Mayar, bertugas di MTS Negeri 2 Alor, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan simulasi pembelajaran di kelas untuk materi pokok pencemaran lingkungan. Submaterinya adalah pencemaran udara. Model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah model discovery learning dengan pendekatan saintifik. Oke, mari kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Sebagai insan yang beriman kepada Allah, kita wajib bersyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat itu berupa nikmat iman, nikmat kesempatan, dan juga nikmat kesehatan. Sehingga kita semua hari ini bisa hadir di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Nah, kali ini yang akan memimpin doa teman kita Azka. Ya, silakan memimpin doa. Dipersilakan. Oke. Berdoa selesai. Ya, oke anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari salah satu materi yang cukup penting, ya, atau sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, karena baik manusia, hewan maupun tumbuhan, ya itu membutuhkan yang namanya udara, ya. Hanya benda mati ya yang tidak membutuhkan udara, tetapi yang namanya makhluk hidup pasti membutuhkan udara. Nah, materi kita hari ini ya, itu tentang pencemaran udara. Nah, Bapak harap setelah mengikuti materi kita hari ini, ya anak-anak semua bisa menjelaskan pengertian dari pencemaran udara, kemudian kemudian dapat menyebutkan faktor-faktor penyebab pencemaran udara, dan ketiga bisa menjelaskan dampak ya, atau akibat dari pencemaran udara itu sendiri. Sebelum kita mulai materi, silakan membentuk kelompok seperti yang sudah ditentukan pada pertemuan sebelumnya. Oke, silakan Bapak kasih waktu 2 menit untuk membentuk kelompoknya. Di kelompoknya masing-masing. Oke, sekarang semua perhatikan tayangan yang ada di depan. Ya. Kemudian nanti tayangan ini yang kalian amati sambil mengisi lembar kerja yang sudah disediakan di meja masing-masing. Ya. Nah, berikut tayangannya. Pencemaran udara. Teman, kalian tahu nggak apa itu pencemaran udara? Ayo. Sambil melihat tayangan video klasifikasikan menjadi dua tipe. Ya, di layar. Yaitu zat pencemar berupa partikel butiran mengisi lembar kerja yang sudah disediakan, kemudian berdiskusi dengan zat pencemar berupa teman gas yang sekelompok. hanya dapat dirasakan melalui penciuman. Kemudian mencatat jika ada hal-hal yang tidak kalian Tampaknya belum kalian pahami, belum kalian mengerti, bisa dicatat, kemudian nanti kita berdiskusi bersama. Ya. Terus turun hujan asam. Berpengaruh juga loh pada organ manusia.
Upaya untuk mengatasi polusi udara diantaranya adalah: pertama, lokalisasi kawasan industri. 2. Tidak membakar sampah di pekarangan. Yang ketiga, tidak menggunakan lemari es yang menggunakan CFC. 4. Membuat taman kota dan jalur hijau. Yang kelima, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang keenam, meneruskan pabrik untuk memasangkan filter gas. 7. Mencegah penebangan dan kebakaran hutan. Kedelapan, menggunakan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Ayo, kita ciptakan lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Tayangan sudah selesai. Silakan berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing tentang tayangan tadi. Apa yang kalian lihat, yang kalian amati dari tayangan tadi, bisa kalian diskusikan bersama teman-teman di dalam kelompoknya. Setelah itu, ada hal-hal yang belum bisa diselesaikan di dalam kelompok, bisa dicatat. Nanti kita berdiskusi bersama, ya. Diskusi dengan teman-teman yang ada di kelompok lain. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi. Oke, silakan. Waktu diskusi di kelompok sudah selesai. Sekarang setiap kelompok, ya, masing-masing kelompok mewakilkan salah satu temannya untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Sedangkan teman-teman dari kelompok yang lain bisa menanggapi atau memberikan penjelasan tambahan berkaitan dengan presentasi dari teman yang sedang mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kita mulai dari kelompok pertama, silakan. Kita beri aplaus dulu untuk teman kita dari kelompok 1 yang sudah begitu semangat memberikan presentasinya. Yang mau bertanya atau menanggapi silakan. Ya, dari kelompok 3 silakan. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok pertama. Oke, kita lanjut lagi. Kelompok yang kedua silakan. Oke, kita beri aplaus untuk rekan-rekan di kelompok 2 yang sudah memberikan presentasinya. Oke, lanjut kelompok terakhir, kelompok 5. Silakan. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok 5. Mari kita beri aplaus kepada teman-teman kita di kelompok 5 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Luar biasa semua anak-anak. Ayo, mari kita beri aplaus untuk kita semua. Yang ada tayang itu kita bisa lihat, pengertian dari pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan, serta merusak keindahan alam, serta kenyamanan, atau merusak barang-barang perkakas seperti properti, ya, barang-barang perkakas atau properti. Pencemaran udara itu dibagi menjadi 2 macam, ya. Yang pertama pencemaran udara primer. Nah, pencemaran udara ini disebabkan langsung dari sumber pencemar. Ya. Contohnya peningkatan kadar karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia, ya, aktivitas pembakaran oleh manusia. Kemudian yang kedua ada pencemaran sekunder. Nah, pencemaran sekunder terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi-substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Ya. Misalnya pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Mari kita lihat faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pencemaran udara. Nah, ada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor alam, ya, seperti kotoran-kotoran yang dihasilkan dari hewan ternak, kemudian bencana alam seperti meletusnya gunung berapi, kebakaran hutan. Nah, itu adalah aktivitas alam yang ikut menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Kemudian yang kedua ada
aktivitas kita manusia, ya, seperti pembakaran sampah, kemudian asap-asap industri, asap-asap kendaraan bermotor, asap rokok, kemudian senyawa-senyawa kimia buangan seperti CFC, ya, CFC. Nah, ini biasanya terdapat di dalam bahan ya, elektronik seperti kulkas maupun AC dan lain-lain. Pencemaran udara akan memberikan dampak negatif terhadap baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Bagi manusia bisa kita lihat di sana gangguan kesehatan. Ya. Kemudian bagi tumbuh-tumbuhan, ya, abu vulkanik dari meletusnya gunung berapi itu membuat udara tercemar yang memicu terjadinya hujan asam. Kemudian dampak berikut adalah efek rumah kaca. Kemudian yang keempat, rusaknya lapisan ozon. Bahkan kesimpulan kita pada pertemuan kita hari ini, silakan bisa dikumpulkan tugas-tugasnya, silakan dikumpulkan persiapan anak-anak semua. Minggu depan kita akan mempelajari materi tentang pencemaran air dan juga pencemaran tanah. Mohon anak-anak bisa mempelajari terlebih dahulu di rumah, ya, atau belajar di perpustakaan buku-buku yang berkaitan dengan pencemaran air maupun pencemaran tanah. Kita cukup sekian kita pada pertemuan kita hari ini. Kita akhiri dengan melafadzkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Disilahkan. Alhamdulillah. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi